Pasar modal itu kan sebenarnya pasar yang didrive oleh confidence atau ekspektasi ya. Jadi mestinya pemerintah step in untuk building confidence-nya si investor sih, memberikan pernyataan-pernyataan positif ataupun stimulus-stimulus yang memang menurut saya sih komunikasinya harus lebih bagus sih ke investor. Jadi memberikan gesturnya positif, investor juga makin confidence untuk mulai chip in di pasar modal sih. Seperti itu sebenarnya. Komunikasi seperti apa? Komunikasi maksudnya seperti kayak sekarang kan kalau kita lihat kemarin kan pemerintah untuk komunikasi di coronavirus sudah mulai menunjuk juru bicara khusus untuk kasus ini atau kondisi ini. Jadi that's a good start sebenarnya. Kemudian ke depannya kita lihat kita harapkan pemerintah juga makin tegas, makin memberikan guidance yang sangat jelas kepada masyarakat apa yang harus dilakukan untuk menghadapi atau mengantisipasi coronavirus. Karena kita lihat di negara-negara tetangga kayak Malaysia, Singapura, malah Cina juga sudah memberikan contoh yang baik cara penanganan coronavirus ke seluruh negara di dunia. Jadi mestinya pemerintah bisa mendapatkan pelajaran atau mendapatkan guidance secara tepat untuk menangani itu sih ke depan. Karena kita nggak mau terlalu terlambat untuk mengantisipasi ini. Walaupun mungkin sekarang kalau kita perhatikan yang confirm kan baru 2 dinyatakan ya. Jadi, tapi kita kan nggak pernah tahu nanti ke depan seperti apa. So pemerintah harus prepare masyarakatnya untuk bisa menghadapi itu sih. Kan kalau kita lihat seperti di Amerika Serikat begitu, The Fed kan juga sudah memotong suku bunga acuan begitu. Demikian juga di negara-negara lain ada yang sudah mengucurkan dana juga. Bentuk stimulus seperti apa yang kira-kira diperlukan dari pemerintah kita? Kalau pemerintah kita sendiri kan sebenarnya minggu lalu sudah Gubernur Bank Indonesia sudah melancarkan atau mengeluarkan beberapa stimulus di monetary dan fiskal di monetary kita ya. Kemudian juga di fiskal juga nanti mungkin Menteri Keuangan akan juga memberikan stimulus-stimulus yang terkait hal ini. Jadi hal-hal seperti itu yang kita mungkin akan kita lihat, kita assess apakah cukup efektif, apakah diterima positif oleh market sih seperti itu. Yang kira-kira bisa diterima positif oleh market itu angkanya berapa banyak? Kita nggak pernah bisa tahu sih seperti itu sih. Tapi yang penting inisiatif dari pemerintah itu ada dulu, kemudian juga kejelasan dari implementasinya seperti apa. Seperti itu. Ya, baik. Lalu kalau misalnya kita lihat dari IHSG yang sudah anjlok di hari ini, kira-kira kalaupun investor mau masuk di hari ini di perdagangan sesi kedua nanti, ini sektor-sektor apa yang direkomendasikan? Sektor mungkin kita bisa lihat yang koreksinya cukup banyak di saham-saham yang memberikan seperti tadi saya bilang dividen cukup tinggi sih. Jadi kita lihat aja kalau mau memilih saham-saham di bank BUMN katakanlah seperti Bank Mandiri, Bank Negara, ada beberapa saham yang memberikan dividen yield tinggi mungkin bisa dimulai sih sekarang. Kalau di Principal sendiri view jangka pendeknya dan jangka panjangnya seperti apa nih untuk sektoral? Itu tadi yang strategi saya kemukakan adalah short term plan kita sih. Jadi kita masuk ke saham-saham yang memberikan higher dividend yield sama earning visibility cukup tinggi sih. Jadi sangat tactical karena itu view-nya sangat short term. Jadi nanti begitu periode dividend yield ini kita lewati, mungkin kita harus melihat lagi strategi-strategi berikutnya. Kita sesuaikan dengan dinamikanya sih. Kalau jangka panjang berarti? Ini kan banyak yang sudah jatuh seperti salah satunya perusahaan-perusahaan batu bara ini juga jatuh begitu. Ini untuk jangka panjangnya seperti apa? Ya, untuk jangka panjang ya itu kita harus assess lagi sih. Kalau kondisi seperti ini, volatility seperti ini, sebenarnya biasanya kita mulai dengan aset alokasi dulu sih. Kalau aset alokasi di kondisi yang sekarang, kita biasanya shift ke aset alokasi yang cukup defensif. Jadi seperti tadi saya katakan, kalau umpamanya kondisinya volatile seperti ini, kita mungkin akan perbanyak di aset alokasi seperti cash, time deposit, ataupun bonds yang short term.